banyak orang Palestina karena tidak ada pencaharian mereka harus bekerja di wilayah Israel, melewati apa namanya perbatasan ya, nggak ada apa-apa ditembak, nggak ada apa-apa, tidak, bahkan ya itu sudah makan sehari-hari. Kita nggak tahu, makanya kalau kita nggak tahu kenyataannya, kita tidak tahu yang kita ucapkan ini maslahat apa enggak, ya diam aja. Alhamdulillah hadir kembali bersama Majelis El Kalam dan masuk di redaksi kami pertanyaan. Tat, izin bertanya, bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait beberapa golongan muslim yang menyebut Hamas sebagai teroris dan mendukung aksi Israel? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz El Kalam yang akan memberikan pencerahan. Fadhal Ustadz. Sebetulnya sebelum kita berbuat apapun ya, atau di sini kita berkomentar apapun, marilah kita mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Masyaallah, masyaallah. Yang masih beriman, ya saya artikan begitu saja ya. Yang masih beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam ya. Berbicara di sini termasuk berbicara pakai jempol, komentar di internet dan seterusnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah El Kalam rahimakumullah. Konflik yang terjadi di tanah Palestina ya, bumi yang Allah berkahi, yang pertama kali berada di dalam hariban kaum muslimin jauh pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Aman, tentram, gemah ripah loh jinawi yang sekarang begitu mencekam ya. Yang sekarang menjadi lahan konflik yang tidak ada habisnya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk Hamas sendiri, saya pribadi tidak ingin berkomentar banyak. Saya tidak pernah kehilangan ibu saya karena bom. Saya tidak pernah kehilangan keluarga saya karena kezaliman. Rumah saya tidak pernah dirampas oleh orang-orang pendatang, orang asing yang datang entah dari mana ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak masalah itu. Kita ini jauh di Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana mencekamnya keadaan di sana. Dari berita-berita sepotong-sepotong saja yang ada, begitu menggetarkan hati, begitu menyayat jiwa ya. Maka saya tidak bisa berkomentar banyak dengan perlakuan-perlakuan atau keputusan-keputusan Hamas. Kalau ada yang melanggar, sekali lagi, saya di sini hanya menyandarkan pada kebenaran hanya satu, yaitu apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya atau yang disampaikan oleh nabinya di dalam hadis-hadisnya, atau dengan kata lain, kebenaran, tolak ukur kebenaran hanya syariat. Maka kalau memang ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina, di antaranya kelompok Hamas, ya tentu saja saya akan menolak ya. Tapi saya tidak akan sampai hati untuk mengutuk ya, untuk meludahi mereka di muka mereka, karena saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan ya. Akan tetapi jamaah sekalian, kita bisa lihat ya, ada sebuah tabel kecil. Ini hanya sekelumit cerita dari sana ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2020 ya, tentang jumlah korban. Yang merah itu adalah warna korban luka, yang hitam adalah warna korban tewas. Oke lah, taruhlah misalnya ya,
orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina itu memang membunuh warga sipil dan seterusnya. Tapi pembalasan yang diterima itu jauh berkali-kali lipat, ya, jauh lebih sadis, jauh lebih mengerikan. Sehingga kita kalau ya orang-orang yang mendukung Israel ini sebetulnya punya hati nurani, berpikiran jernih, ya tidak ada orang yang mendukung Israel. Kalau menyandarkan ini hanya pada logika, ya harusnya dari angka ini saja sudah kelihatan siapa yang patut untuk didukung, siapa yang harusnya dibela. Ya. Apalagi kalau kita membuka Al-Quran, ya, surat misalnya diantaranya surat Al-Mujadalah ayat 22. Ya. Di sana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Kamu tidak menemukan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir yang berafiliasi, yang mencintai, yang setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun orang-orang yang memusuhi Allah atau Rasulnya itu adalah orang tua mereka, anak-anak mereka, sanak saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Tetapi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang keimanannya kokoh di dalam hatinya dan yang orang-orang yang Allah beri mereka pertolongan darinya. Jadi tidak ada namanya orang beriman itu kok dengan alasan apapun malah mendukung orang-orang yang tidak beriman, ya, yang bahkan memusuhi orang-orang yang beriman, nggak ada. Jadi yang saya ingin garis bawahi, ya, dari pertanyaan ini adalah yang bagian yang kedua, ya. Itu bagaimana kok malah mendukung Israel itu, ya. Dari nalar, ya, dari nalar maupun syariat tidak ada pembenarannya. Secara nalar, secara syar'i itu salah. Apa coba justifikasi yang bisa dia berikan? Bagaimana nanti dia mau menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu mengaku orang beriman, tapi kok mendukung orang-orang yang memusuhi orang yang jelas-jelas beriman? Nah, bagaimana? Justifikasi apa yang bisa diberikan oleh orang-orang yang mendukung Israel? Sudah jelas bangsa Palestina, ya, adalah orang-orang yang dizalimi. Tidak ada keadilan untuk mereka. Apalagi tahu konflik yang barusan ini. Sudah tidak ada rem-remnya lagi Israel untuk menzalimi. Ya. Dari segi nalar, dari segi misalnya kita pakai janganlah hukum Islam, kita pakai konvensi Genewa misalnya, ya. Ya. Sudah dilanggar semua. Berapa reporter yang dibunuh, berapa anak-anak yang, ya, terbunuh. Sudah tidak ada justifikasi untuk kita mendukung Israel. Ya. Tidak ada sama sekali alasan untuk mendukung Israel. Ya. Kalaupun memang saudara-saudara kita di sana yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, yang membela harga dirinya, bahkan kalau sesimpel menjaga hartanya, ya, padahal alasannya jauh lebih dari itu, ya, itu jauh lebih berhak untuk kita dukung sebagai seorang muslim daripada orang-orang yang memusuhi agama Islam, ya. Israel sudah jelas memusuhi agama Islam, memusuhi kaum muslimin, ya. Tidak ada justifikasi yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang mendukung Israel ini. Apa sih justifikasinya, Pak? Ya, alasan yang bisa mereka pakai apa? Nggak ada sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Orang-orang yang mendukung Israel ini kalau tidak bertobat, ya,
Jangan-jangan nanti Allah akan bangkitkan mereka bersama orang-orang Israel, ya. Orang-orang Zionis. Kita tidak memusuhi orang Yahudi. Ya, kita memusuhi orang-orang yang ya, benci kepada agama Islam, yang memusuhi agama Islam. Jadi demikian jamaah al-kalam rahimakumullah. Pertama kita harus tahu ketika berkomentar, ketika menyebutkan sesuatu, ketika berpendapat, menyampaikan apapun itu harus dari hasil pemikiran yang baik ya dan benar, yang bisa kita pertanggungjawabkan pernyataan itu di hadapan Allah. Apalagi mengenai saudara-saudara kita, apalagi mengenai sesama muslim, itu harus betul-betul kita ya jaga lisan kita. Jangan kita menyebarkan sesuatu yang baru, rumor ya, kabar burung yang tidak kita lihat sendiri ya. Karena pertanggungjawabannya berat sekali di akhirat kelak di hadapan Allah nanti. Demikian Ustaz. Masya Allah. Cukup ya kan? Yang bisa kita simpulkan bahwa apapun berbicara tadi dasari dengan falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian dari Ustadz Imad, sepakat kita bahwa Palestina adalah negeri yang terzolimi ya. Nyaris tidak ada keadilan di sana, anak-anak dibunuh, kemudian bahkan terakhir rumah sakit juga dibom. Itu bentuk kezaliman. Maka tidak benar secara akal sehat maupun syariat mendukung Zionis Israel tidak dibenarkan. Begitu Ustadz Imad. Terus tentang Hamas tadi yang ditanyakan, Hamas adalah teroris, Ustaz? Kita tidak di sana ya, kita tidak tahu faktanya, maka tahan dirilah untuk berkomentar. Makanya tadi saya berikan analogi, kita ini nggak pernah merasakan rumah kita rata dengan tanah gitu. Ya, berbeda dengan mereka. Kita tidak pernah punya saudara ya yang meninggal karena dibom, nggak ada. Sana keluarga kita, ayah bunda kita tidak ada. Kalau di sana sangat lazim sekali. Ya. Bahkan ada cerita dokter yang bertugas di IGD, ya, ketika banyak korban berjatuhan, yang bersangkutan harus berjaga di IGD. Tiba-tiba datang jasad anak istrinya. Ini sama sekali saya nggak bisa mikir itu perasaannya bagaimana. Untuk membayangkan saya sendiri yang kena. Ini kenyataannya seperti itu, ya. Datang anak istrinya dalam bentuk sudah tidak bernyawa, ya. Maka ketika mereka melakukan reaksi dari seperti itu, kita tidak bisa banyak berkomentar pula. Ya, saya pribadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh siapapun itu, saya tidak bisa menerima, ya, tidak bisa membenarkan. Tapi kita jaga komentar, ya, kita jaga komentar karena kita nggak tahu ya hakikatnya seperti apa, kenyataan di sana bagaimana, apa motivasi mereka melakukan itu, ya. Kita nggak tahu, ya. Maka lebih baik kita tahanlah lisan kita. Toh kalaupun mereka memang salah, ada kesalahan, ya kembali lagi kita pakai metrik angka saja di belakang ini, ya. Tidak pernah berimbang, ya, tidak pernah. Misalnya taruhlah Hamas membunuh sekian orang. Maka nanti Israel akan datang dengan berkali-kali lipat lebih zalim. Dan seringkali memang dimulai oleh Israel dulu, membunuh warga sipil. Orang nggak salah lewat jalan ditembak. Ya. Berapa kali itu? Kan banyak orang Palestina karena tidak ada pencaharian, mereka harus bekerja di wilayah Israel, melewati perbatasan, ya. Nggak ada apa-apa ditembak, nggak ada apa-apa, tidak, bahkan ya itu sudah makan sehari-hari, di embargo pula kan? Iya. Jadi kita nggak tahu. Makanya kalau kita nggak tahu kenyataannya, kita tidak tahu yang kita ucapkan ini maslahat apa enggak, ya diam aja. Kita harus berempati bahwa saudara-saudara kita di Palestina, kalau Rasulullah mengatakan bahwa al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan, atau dalam riwayat yang lain al-muslimu akhul muslim. Kita harus berempati. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana hidup di tengah kecaman seperti itu, penderitaan seperti itu, nyaris siang malam bom yang mereka hadapi. Tentunya kita sedih,
kita prihatin, kita empati, dan apa yang kita bisa berbuat, doakan mereka, mudah-mudahan dikuatkan imannya. Kemudian kalau kita bisa membantu dengan mendermakan harta kita dengan jelas, tentunya kita bantu. Itu kewajiban kita. Tentang Hamas melakukan itu, kita menahan diri untuk berkomentar agar intinya apa yang dilakukan kalau melanggar syariat jelas tidak diterima. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan rakyat di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahan imannya dan segera memperoleh kemerdekaan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.